grup Sarhil Quran dari Kelurahan Kandai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqal ba'dil amin. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin calon penghuni surga, dalam buku tentang kecerdasan ganda multiple intelligence, Daniel Goleman menjelaskan kepada kita bahwa kecerdasan emosional dan sosial dalam kehidupan diperlukan 80%. Sementara kecerdasan intelektual hanyalah 20% saja. Maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan karakter sangat diperlukan demi membangun kehidupan yang lebih baik dan beradab. Sudah banyak contoh di Indonesia orang-orang yang berpendidikan tinggi tetapi tidak memiliki etika yang baik. Karena seharusnya mereka yang berpendidikan tinggi menjadi contoh bagi generasi muda seperti kita. Dengan demikian akan terciptalah pendidikan karakter atau yang dikenal dengan karakter education. Menjadi generasi muda adalah tujuan kita bersama. Menjadi generasi yang berkarakter adalah tujuan kita bersama. Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang perlu kita ketahui. Zaman menuntut akan perubahan agar terlihat lebih mapan, sementara jiwa terkadang tak sesuai harapan. Banyak hal yang mengandung pembaruan yang disertai dengan unsur kepentingan yang sangat luar biasa, sehingga sering tak terlihat dan sulit membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang halal dan haram, antara satu dengan yang lainnya. Maka untuk menjawab permasalahan tersebut, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Membentuk Generasi yang Berkarakter. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam dan pemuda sangat erat kaitannya, karena harapan, cita-cita bangsa dan agama bergantung pada pemuda. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Yang artinya sesungguhnya
di tangan para pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Kemajuan bangsa dan agama bergantung kepada pemuda. Jika penerusnya baik, berakhlak, maka masa depan akan lebih cerah. Dan jika penerusnya berkarakter, maka masa depan akan lebih cerah. Generasi muda adalah generasi yang menguasai ilmu dan teknologi, berakhlak mulia, berlandaskan iman dan takwa, serta meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Menurut Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Kathir, ayat ini merupakan dalil pokok paling besar yang menganjurkan kepada kita agar meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan yang lainnya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kaum mukmin untuk meniru sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Ahzab, yakni dalam hal kesabaran, keteguhan hati, kesiagaan, dan perjuangannya. Oleh sebab itu, maka diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kitab Al-Quran, tiada lain tiada bukan untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju jalan petunjuk kebenaran. Tentu kita masih ingat bagaimana kehidupan bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi kehidupan bangsa Arab pada saat itu dikenal dengan sebutan jahiliyah. Hal itu disebabkan oleh kebiasaan buruk dan berperilaku tercela. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang Rasul akhir zaman untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari yang berbunyi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin calon penghuni surga, generasi muda adalah generasi yang mempunyai peran penting dalam masyarakat, bangsa, agama, dan juga negara. Tentunya generasi yang berkarakter adalah generasi yang akan menjadikan manusia baru, yakni manusia yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat membara, dan berjiwa api yang menyala-nyala, semata-mata untuk meraih kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Sebagaimana wasiat dan anaknya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 17 yang berbunyi, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil Wahai anakku, tegakkanlah sholat dan perintahkanlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang munkar, serta bersabarlah engkau terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa untuk membentuk generasi yang berkarakter, hendaklah menegakkan batas-batasnya, melakukan fardu-fardunya, dan menempatkan waktu-waktunya, serta memerintahkan manusia agar selalu berbuat kebaikan dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah atas apa yang menimpa kalian, karena bahwasannya orang-orang yang berbuat amar ma'ruf nahi mungkar akan selalu mendapatkan gangguan dan cobaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia memiliki beberapa kecerdasan di dalam dirinya. Kecerdasan intelektual selama ini sering sekali menjadi tolak ukur kesuksesan. Namun selain daripada itu, kecerdasan spiritual dan emosional atau yang dikenal dengan EQ juga tidak kalah pentingnya. Dalam suatu penelitian menjelaskan bahwa kecerdasan spiritual dan emosional berkontribusi 2 kali lebih penting dari intelektual. Maka untuk menjadi pemuda terbaik, tidak hanya menjunjung tinggi agama, tentunya kita harus memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, يرفع الله الذين
ربكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirah, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka harus dengan ilmu. Dari uraian yang kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai generasi muda harus selalu berpegang teguh kepada Al-Quran agar mampu mengubah masyarakat dari yang biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan jati diri kita, identitas kita, ciri khas kita. Krisis moral yang menjangkit di kalangan muda harus diberantas habis-habisan agar selalu berpikir dan bertindak sebagai bangsa yang besar, dengan selalu berpedoman kepada Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, sehingga terciptanya generasi muda tidak hanya tangguh secara intelektual, namun anggun secara moral. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Subbanul yaum rijalul ghad." Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wal afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangan yang meriah untuk grup Syarhil Quran atau peserta Syarhil Quran dari Kelurahan Kandai 2.